guru agama masuk nih. Setiap masuk pelajaran pas gue kelas 3 gue inget banget. Dia baru masuk pintu, dia langsung liat gue. Langsung bilang, kafir keluar lo, kata gue. Gituin gue. Nggak usah bayar jalan-jalan. Jokowi aja belum tentu pernah tuh ya kan. Tadi kupon di mana sih? Ya ampun, ditaruh Faisal mana ini? Di balik selimut ada kali ya? Nggak ada cuy. Gue padahal pengen makan daging ini. Udah bosen makan sate cicak mulu gua. Udah 7 hari gua diam-diam di dinding. Ya kan, merayap gua. Bang Ber, kuponku kamu bawa ya? Kuponku? Iya, kuponku. Kupon gua mana? Kuponku juga nggak ada ini, nggak bisa ngambil daging aku. Blocking. Tuh dimarahin sama orang. Dimarahin. Di sini, kan tempatnya di sini. Lupa. Dia di situ. Lupa, Bang. Lupa dan panik, kuponku hilang soalnya. Kupon nggak bisa gua ngambil. mana? Tadi pas kita ini sembahyang sholat Id. Gue titip nih Sal, kupon. Lu nggak inget? Gue kan nitipnya begini nih. Nah, kayak ngasih duit dikit. Nah, Kayak lu taruh mana? Kapan itu orang pas kamu Pas sholat tidur, lu. tidur kamu? Mana ada tidur sih gue? Ada di samping Gue cuma nunduk doang, gini. nunduk gini doang nih. Karena kaki lu bau menyan nih kan, gini nunduk aja. Mana lu taruh? Nggak ada di bawah kamu. Lu pastiin dulu dah. Nggak ada, Bang, sungguhan nggak ada ini. Di kamar lu? Nggak ada, udah aku cari, Bang. Lu cari dulu di sini lah. Di bawah monyet yang di kamar masa nggak ada? Mana ada monyet perak yang ada di kamar tuh. Waalaikumsalam, nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nih teman saya Pak, maling. maling kupon dia. Jangan ngawur ngomongnya. Maling kupon? Enggak maling. Apa hukumnya maling kupon Pak? Langsung aja Pak, langsung aja maling, maling Mbak. Maling kupon terus dipotokopi lagi kuponnya. Dijualin. Berencana ya itu. Berat. Kupon kurban dimasukin ke undian kulkas. Nggak dapet, hukumnya nggak dapet semuanya hukumnya itu. Apa hukumnya kita maling kupon yang bukan milik kita? Tujuan kupon diambil tuh ngapain coba? Tujuannya tuh buat apa? Untuk diklaimkan, Pak. Diklaim lagi gitu? Diklaim lagi kan, untuk diklaimkan daging. Iya kan haknya kan satu orang satu gitu kan, atau setiap satu keluarga. Apalagi kan nanti kan penerimanya tuh dilihat dulu kategorinya gitu kan. Tapi kalau dari wajah Mas kan Mas masih rekanan sama Sandiaga Uno ekonominya nih. Kelihatan. Dokter Tirta. gue tinggal minus kacamata aja sebenarnya. Iya, kalau misalkan Mas dari golongan orang yang mampu yang bisa berkurban, ya ngapain butuh kupon itu gitu maksudnya kan. Harusnya kan Mas yang memberikan apa yang Mas bisa dapat dari kurban itu kepada tetangga-tetangga terdekat dong harusnya. Mohon maaf Pak, dari muka saya emang kurang melas apa sih? Saya butuh kupon itu, kupon saya dibawa dia, nggak mau ngaku. Kupon saya Pak, saya nitipin dia lagi sholat nih. Saya inget banget nitipin ke dia pas banget imam itu ngomong amin, saya nitip kupon dulu. Nah, sholatmu batal. Sholatku juga kalau aku nerima. Gimana sih Dibatal sholat iya, salah Pak. Kurang dia pengetahuan anunya. Udah, saya ini kan Pak Ustadz tamu nih. Saya ambil minum dulu aja ya. Kamu juga ya. Yang segar-segar Pak Ustadz. Jauh segar. Di sini ada minuman khas, kopi Maxwell. Minum kopi? Minum kopi, Pak Ustadz. Boleh dong dengan Kopi senang atau hati. minuman yang lain? Kopi boleh, Kopi? teh boleh. Teh boleh? Apa aja boleh. Kamu minuman yang biasanya? Ya, biasanya. Apa itu biasanya? Lagi ada Ustadz, masa alkohol? Oke sih ya. Permisi ya. Iya. Emang gitu tuh dia, kerjanya maling loh. Ustadz, saya pernah nonton TV ini bener. Lupa di TV mana ya, pokoknya. Jadi ada cerita tentang azab. Orang dapat daging kurban. Nah daging kurbannya, si orang ini tukang sate. Dapat daging kurban. Nah daging kurbannya dijadiin jualan sate. Gue lupa di TV apa gitu. Itu tuh sebenarnya hukumnya gimana Pak? Iya boleh aja. Kalau dia memang yang berhak mendapatkan golongan itu, dia mau jual lagi ya nggak masalah. Cuma memang di antara keutamaan kita memakan daging kurban itu, kata guru-guru saya itu bisa melembutkan hati. Melembutkan hati. Iya, orang yang hatinya keras tuh kadang-kadang yang kerjaannya marah-marah mulu sama orang, lihat wah teman salah dikit aja marah-marah. Nah itu sering-sering banyakin tuh makan daging kurban kata guru saya biar hatinya lembut. Berarti setahun sekali dong?
Iya sih memang, tapi kan ada namanya teknologi kulkas ya. Benar, disimpan Bisa daging kurbannya disimpan. bener, bisa. Nah kalau dia mau jual juga nggak masalah, tapi biasanya kan kalau lagi waktu-waktu kurban itu kan holiday-nya tukang sate tuh. Holiday gitu. tukang sate, liburan. Cuti dia biasa Lebarannya tuh. tukang sate. Iya 10 hari itu cuti dia. Saya pernah ngeliat tukang sate kurban dia libur. Gerobaknya dicabutin, stikernya ganti nasi goreng. Iya, masa dia mau jual juga sesuatu yang banyak orang ketika itu melakukan nyate juga gitu kan istilahnya kan. Bener. Iya. Tapi saya tuh nggak makan kambing. Kenapa alasannya? Nggak tahu, saya suka pusing ngomong makan kambing. Ah, sugesti doang itu Mungkin, sih. saya nggak tahu juga. Iya. Tapi saya jadi kebiasaan kalau kurban, nanya, ini dapatnya kambing apa sapi? Oke. Kalau misalkan kambing, saya ganti aja. Atau enggak kasih yang lain, saya Tukeran. sapi aja ya. Oh gitu. Itu boleh? Ya boleh aja. Memang rata-rata kenapa lebih banyak milih ini ya, milih sapi ya orang yang rata-rata gitu ya. Padahal kan yang lebih dagingnya lebih berkah tuh sebenarnya kambing sebenarnya. Tapi kenapa banyak penyakitnya ya? Kata siapa? Kata saya. Nggak tahu, menurut saya aja kayaknya. Soalnya saya pusing Pak Ustadz kalau makan ini. Iya. Nah kadang-kadang tuh kan kata orang ahli gizi itu karena biasanya karena dicampur sama yang di sini kan aneh-aneh tuh kayak macam kecapnya yang sebenarnya bikin gitu atau bumbu-bumbunya itu sebenarnya yang bikin bermasalah dagingnya tersebut. Oh sebenarnya emang kagak ya? Nggak ada masalah. Kambing tuh istilahnya kalau dalam ilmu gizi ya kalau nggak salah ya. Itu yang saya pernah baca tuh grade gizinya yang paling tinggi daging tuh dia tuh. Grade tertinggi daging Paling tinggi kambing. dia. Paling tinggi do itu. Tapi ada hitungan pahalanya nggak sih? Saya jujur, saya udah ada niat di dalam hati. Saya pengen kurban nih kambing kalau ada uangnya. Nanya. Ternyata kambing itu harganya 5-6 juta dah. Mungkin sampai ke atasnya ada gitu. Nah kalau sapi tuh memang mahal, tapi bisa jadi beberapa nama gitu. Kalau nggak salah. Ya bisa sampai Pahalanya 7 nama beda nggak sih? biasanya. Iya, 7 nama. Sebenarnya yang paling afdol itu kalau kita melakukan kurban tuh dengan satu hewan. Dengan satu Jadi hewan. kalau saya sarankan buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya kelebihan yang sapi patungan bertujuh, kalau teman-teman buat sendiri lebih baik tuh beli kambing yang benar-benar satu ekor. Dan harus hewan, nggak bisa Baiknya. tumbuhan. Oh nggak Sawi bisa. gitu. Umbian nggak bisa tuh. Cuma bisa. Dia intinya hewan ternak aja udah pokoknya. Onta, sapi, Ayam, kerbau. Cuma iya kan. diternak ayam nggak ditanam. Korban berikutnya Bapak Haji Satiri dengan ayam 1 ekor. Malu, jujur malu. Agak kecil. Yang lain nentengnya gini kan nyeretnya pasti kan nyeret. Masa dia begini? Pokoknya minimal kambing lah atau domba gitu. Minimal kambing atau domba. Iya, Makanya kalau dulu tuh namanya dibilangnya kibas kan, itu kan yang dulu ceritanya Nabi Ismail tuh kan. Iya, benar. Yang ditukur tuh namanya kibas, yang kambing yang besar gitu tubuhnya. kita tuh sama, ada kesamaan. Saya juara 2 stand up comedy Indonesia. Ustadz juara 2 Mubalik. Iya. Asal. Meskipun mau baliknya di dalam pesantren alias penjara ya. Nggak apa-apa. Yang penting juara tuh ada di mana aja. Tapi nggak gua ambil tuh waktu itu pialanya tuh. Kenapa? Nggak gua ambil aja gitu. Bentuknya rantai gitu. Rantai kaki. Nah ini pialanya bentuk rantai kaki. Karena hadiahnya mungkin waktu itu ya perpanjang masa tahanan, jadi nggak gua ambil dong. Itu bukan hadiah, masa hadiah perpanjang. Orang mau dikurangin ya. Iya, jadi waktu itu ikut lomba mubalik waktu di dalam kan ada program pesantren tuh. Akhirnya oh ini ada lomba ceramah nih dalam memperingati, biasalah ada Isra wal Mi'raj kan gitu, acara-acara gitulah. Ya udah ikut lomba mubalik, santri didaftarin tuh semuanya. Kan ada yang lomba kaligrafi, azan gitu. Ya karena dibilangnya nih si Yusuf cocoknya nih ke mubalik. Ya akhirnya ceramah. Kalah, nomor 1-nya Ustadz beneran dari Aceh. Yang fasih banget juga tuh. Iya, Ustadz internal jatuhannya. Oh enggak, sama kayak Pak Ustadz nggak? Dia masuk penjara dulu jadi Ustadz apa udah jadi Ustadz dulu baru masuk penjara? Kayaknya sih dari lihat kefasihan dia dalam menyampaikan agama udah Ustadz sih dia di luar. Wow. Takut. Ya cuma kan Ustadz kan ya manusia ya, manusia Ustadz juga. juga manusia ya kan. Dia kan bukan nabi, bukan malaikat kan. Bukan nabi, Boy. Iya benar. Jadi dia wajar lah punya kesalahan gitu kan. Benar, setuju. Nah, sedangkan Ustadz dari orang nakal dulu masuk. Iya, Bui. benar. Ya kan? Dulu nakalnya apa ya? Masih ngawang gitu, masih nggak jelas cerita aslinya tuh masuknya karena apa gitu. Oh, nakal saya paling ini aja sih.
nempelin kaca rautan di sepatu gini ngeliat truk cewek begini. Saya juga nakalnya gitu. Gimana? Pakai kaca juga di sini, tapi kaca tegak gitu, jadi panjang gitu. 7 orang kelihatan truknya gitu. Itu ngapa pada ngantri sih pengen bantuin TV ini. Dulu narkoba dulu. Narkoboy. Narkoba dulu. Make doang, make Ngedar juga. ngedar juga dulu. Faktor Enggak sih, lebih ke apa ya? Kayak kehidupan itu menyenangkan dulu gitu. Bagi saya tuh nggak ada kehidupan yang lebih menyenangkan daripada dunia narkoba dulu. Dulu ya. Kalau sekarang sih janggal juga ngomong gitu ya. Berarti ini ya, make dulu, Ah, pengen make gratis. iya benar. Ya Dari biasa bandar. lah. Ya kan, I try, I buy, I sell. I try, I buy, sold. I try, I buy, I sell. Coba dulu, beli, bokul kan, habis itu baru jokul gitu. Akhirnya dicepuin. Bisa dibilang dicepuin apa emang Enggak sih, lebih ya kalau istilah ilmu penjara tuh kan hari apes nggak ada di kalender katanya. Nggak ada di kalender. Iya, jadi ya udah memang itu udah waktu itu takdirnya. Ketangkep tuh inget pas tanggal 23 September 23 September 2011. Tangkep yang waktu itu umur masih 22 tahun. Wih, itu mah masih muda bener. Mas status masih kuliah masih aktif walaupun cuti mulu ya. Ya waktu itu kuliah masih aktif. Jadi ya akhirnya ya di drop out, ya udah ngejalanin hukuman itu. Tapi jujur aja, Stat, pas ketangkep lagi make kan? Iya benar. Bener kan? Mukanya slow banget. Slow banget kita asoy kayaknya emang gue pengen diangkat polisi dah gitu. Kayak enggak ditangkap gitu, enggak diangkat jadi polisi. Karena saya ketahuan ngambil duit di laci sama emak aja, buset paniknya. Keringet sampai ke bol-bol tuh bener. Iya Pak. benar. Buset selang, selon ya kan. Karena saya sebelum itu udah ada di titik yang kayak mikir sih, aduh mau sampai kapan nih gue hidup kayak gini gitu. Jadi gue pikir pas ketangkep ini, oh ini dia nih. Ini dia. Karir gue menjadi Kapolri mungkin. Jadi gue berpikirnya, oh ini dia nih jalannya nih. Jadi ya gue tenang aja gitu. Jadi gue tenang aja ya, sampai bener si polisinya tuh bilang, lu nggak ada panik-paniknya ditangkep, lu kayaknya lu residivis ya gitu kan. Lu pernah masuk penjara sebelumnya. Terus ya gue bilang, ya nggak pernah, ini baru sekali saya penjara. Lihat aja nanti datanya, saya bilang gitu. Ya udah. Beneran masih dalam pengaruh kan, lagi make kan, pakai selau, tenang. Dan gue pikir paling penjaranya paling 1 tahun lah, paling lama gitu kan. Pas lihat dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Wah langsung tenggorokan agak begini Kering, juga tenggorokan. tuh. Iya. Udah kebayang. Akhirnya gue vonis 5 tahun dan itu untuk hukuman paling ringan ya kalau untuk sekelas pengedar. Biasanya standarnya itu paling wangi kalau kata istilah orang dalam, paling wangi 7-8 tahun tuh biasanya. Itu karena kan pas pledoi kan gue ngomong, Pak Hakim, saya masih muda, saya pengen melanjutin kuliah, saya masih punya masa depan, saya pengen punya masa depan, tolong diperingan. Ya udah tuh yang paling mentoknya 5 tahun, subsidiarnya 1 bulan. Ya udah dikasihnya segitu hukumannya. Itu kenanya apa? Ubas? Ya sabu sama ekstasi. Itu memang narkoba. Apaan gini? Narkoba dunia malam. Iya bener. Kalau narkoba receh emang getong itu Iya, dunia iya, malam. Berarti Ustadz kan DJ dulu. Enggak juga sih. Enggak juga. Senuduh aja sih. Enggak, tapi sempet dulu. Gue ngelihat orang DJ tuh, dulu cita-cita gue pengen jadi DJ. Dulu. DJ kan hitungannya kan imam diskotik kan dia kan? That's right. Ya kan? Ya iya dia di depan. That's right. Di depan ya kan. Iya, imam diskotik dong dia. Put your hands up, ngangkat semua tangan. Iya benar, ya kan? Dua-duanya, Ya. Anda dikepung. Iya bener, karena ngeliat DJ tuh kayaknya kok keren banget ya, kayak pusat perhatian orang gitu, ngelihat dia apa gitu disurakin gitu, keren juga ya jadi DJ. Gue ngeliatnya gitu. Benar. Dulu. Tapi lu termasuk orang berduit nggak? Maksud gua hal yang lu edarin mungkin narkoba orang kaya. Iya. Mainannya juga di dunia malam. Termasuk orang berduit, orang kaya nggak? Enggak sih, kebetulan ya kalau dulu ya gue bahas sama temen gue, rezeki haram gue bagus aja sih. Mau rezeki haramnya bagus. Iya, jadi artinya walaupun gue nggak punya uang, kadang gue mau make ada aja tuh temen yang ngajakin gitu, yang ngasih uang lah. Orang tuh tangan lu dingin nih, rezekinya bagus. Nih tangan lu panas banget nih, bagus nih duit haramnya masa gitu. Iya kayak gitu. Misal gue nggak ada duit, gue akan muter otak gitu. Siapa nih temen gue yang bisa gue olah
gua ajak gitu, ayo nih, cakep nih, malam ladies night nih, biasanya kayak gitu kan. Micer nih, minggu ceria nih, ayo dong jalan. Wow, micer. Tahu-tahu, Aduh, iya. istilahnya minggu cerah ya kan. Tahu-tahu yang ngajak temen ada aja tuh pasti tuh temen tuh yang kayak Ada gitu. aja selalu dorongannya. Iya, rezeki haramnya gampang lah dulu. Nah tapi setelah udah berhenti hal kayak gitu, nyari uang tuh kayak ngerasa susah ya nyari uangnya. Dulu ekstasi ini, ya elah obat begini 300.000 dulu. Satu Biji. itu kalau satu itu nggak ngefek ya? Itu kalau satu itu bisa, paling efeknya bisa sekitar 6 jam kurang lebih. Oh berarti sebenarnya 300.000 kayak gini nenggok satu cukup dong. Tapi apa dosis itu makin lama makin Cukup, tinggi? kadang-kadang kan pengen manjang lagi gitu. Cuma kan di saat itu 300.000 di tahun 2011, di saat orang kerja UMR-nya mungkin 2,5 juta lah atau 2 juta di Jakarta. Ya berarti artinya kalau lo beli Inex 1 ya... Sejutaan kalau sekarang mah mungkin ya? Ya iya sekitar segitu. Sejutaan. Lumayan jadi pengeluarannya lah buat beli gituan lah gitu. Nah, gue beneran nggak makan narkoba nih, Tan. Ketawa beneran ini. Nah, kalau ekstasi itu efeknya apa sih? Kalau ekstasi dia efeknya dia lebih ke, dia kan amfetamin juga dia bahannya sama kayak sabu dia. Dia jadi lebih ngedorong ekstanol, amfetamin. Gue dulu apa gue pelajarin tuh apa intinya ekstasi itu. Dulu kan ada tuh kayak treat di Kaskus kan, sering tuh anak-anak gitu, ekstasi itu bikinnya dari apaan, sampai gue pelajarin hal kayak gitunya, ekstanol, amfetamin gitu-gitu. Jadi efeknya dia itu kayak bikin kita, badan kita mau bergerak aja gitu. Makanya CS-nya dia tuh musik, gitu. Nggak mungkin kalau misal neken Inek itu nggak ada musiknya, aneh gitu jatuhannya. Aneh. Dan musiknya langsung bub 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 nggak bisa Iya, kayak Cibadak Celeduk musiknya. Tompi nggak bisa Tompi. Kalau orang lagi di klub aja nih, misalkan musik lagi kenceng kan, dudung dung dung, dudung dung. Musiknya di dropin aja pada marah tuh orang tuh. Disorakin bisa DJ-nya tuh. Ya masuk, nggak asik lo DJ, nggak asik lo gitu. Berarti enak buat nyiriinnya ya? Kalau gue polisi nih, masuk diskotik. Pengen nyari yang pakai narkoba, deketin DJ, turunin. Sut, hoi. Narkoba tuh. Tangkap. Ada enggak? Tapi nggak ada yang normal. Setiap datang ke diskotik itu nggak ada yang normal. Artinya orang tahu ke situ tujuan dari awal udah pengen nginek udah. Nggak ada orang yang ke situ tuh tujuannya buat cari perempuan, nggak ada. Bahkan kalau lo misal lagi di diskotik itu, ketika ada orang perempuan ngedeketin lo, mau secantik-cantiknya perempuan itu nggak ada inian lo, nggak ada tertariknya sama sekali. Karena lagi asiknya itu. Udah gitu kan dia efeknya ngeblur deh mata. Ngeblur? Iya, jadi kalau kita ngelihat HP kadang-kadang gini ngetiknya berantakan. Layar tuh huruf-hurufnya nggak bisa diketik kan. Wah ini apaan lagi mau ngetik apa nih misalnya temen. Nggak kelihatan udah itu layarnya. Tuk, temennya balas kan. Kenapa ngirim bendera Kanada ya? Saking berantakan. Iya bener, nggak kelihatan tuh bener-bener kayak ngeblur. Gimana sih orang ngelihat ngeblur gitu? Tapi temen gua tuh ada dia pernah ketangkap, terus udah bebas, udah sembuh dah. Gue nanya, ini kan tadi gue nanya ekstasi karena gue nggak tahu. Dia nyeritain tentang efek dari ubas, dari sabu. Kata dia, sabu tuh selalu gandengannya sama sebrama kata dia. Ya bisa kalo juga ada orang yang efeknya kayak gitu. Tapi kalau setelah rata-rata kalau setelah basiannya bahasanya setelah udah drop efeknya itu ya biasanya orang larinya ke nge-seks, ada juga yang senang kayak gitu. Ada yang larinya pengen tidur aja gitu. Ada yang larinya pengen ke obat penenang lagi kayak semacam obat-obat penenang kayak tramadol kayak gitu-gitu ada juga yang kayak gitu. Udah lepas nih 2, masuk ke penjara. Nggak tahu di benak gua nggak pernah masuk penjara juga. Gua klaim dulu. Pikiran gua orang-orang nakal semua tuh isinya. Orang-orang yang tersesat lah ya, salah arah. Lu masuk situ berasa kayak gua ketemu orang-orang baru lagi nih yang nakal-nakal gitu nggak? Enggak. Atau malah mereka udah tobat larinya. Nggak semuanya orang taubat sih. Ujian gue aja awal pas gue masuk ke penjara itu kan, gue istilahnya didatengin ke satu blok, ke ketua bloknya ada namanya foreman kan. Ketua blok tuh maksudnya apa? Istilahnya apa ya? Kepala bloknya gitulah, kayak istilahnya premannya gitulah yang megang gitu. Kepala blok paling kotak. Iya. Permisi. Mas ini tadi apa tuh lagi ngobrol-ngobrol soal ekstasi. Iya. Beliin saya 4. Janganlah. Jangan di sini. Jangan di sini taruh orang beneran. Kamu kan make emang. Enggak. Enggak. Minum, silakan. Iya. Oke, siap. Ini kopi, ini Oreo,
Ini matcha, ini kopi. Oke. Ini kopi hitam. Nih, temulawak cap banteng. Bukan, itu air putih. Oke. Ini air putih, itu air putih. Oke. Yang paling enak sih ini air putih. Ya. Enggak enak semua. Kita semua dari Max Brand. Silakan. Oke. Yang ini ya. Yang manis. Ya jadi gitu za. Apa namanya? Di dalam tuh hujan tuh gue ketika gue pengen udah stop berhenti, malah justru gue diuji tuh di tempat yang wah gila malah sarangnya dia bilang sarangnya dosa nih. Gue masuk itu yang foreman itu disambut assalamualaikumnya layar TV-nya udah kaset bokep. Wow. Tuh deh pertama tuh pembukaan tuh opening. Bentar. Masuk nih set, udah sidang 5 tahun penjara. Iya. Enggak deh Pak, baru pertama kali sebelum sidang, sebelum mulai sidang kan kita ditaruh di rumah tahanan kan. Oke, ditempatkan di satu tahanan, ya udah rahasia umum lah dalam penjara tuh orang ada TV gitu kan. Pas gue masuk, layar TV udah bokep tuh. Ada orang yang nonton. Tampilan udah marmut sama jagung tuh, dia tuh langsung di situ kelihatan full. Marmut sama udah, jagung. Terus pas gitu dia juga lagi ada tamu, lagi ngeksekusi sabu juga di situ, lagi make juga di situ. Terus gue bilang, gimana caranya gue menjadi orang bener nih? Baru masuknya ujiannya udah kayak gitu. Makanya, itu dari mana mereka dapet? Ya nggak tahu lah dari mana dapatnya. Pokoknya intinya ya dia pakai kayak begitu. Ya pas lo bayangin gue tinggal di satu ruangan yang nonton bokep iya, narkoba iya, sama udah gitu jinanya mau benci lagi kan. Ya di situ lah begitu. Awalnya cobaannya begitu. Cobaannya kayak gitu, terus akhirnya ada orang yang ngeliat gue, wah lu kalau terus di situ susah lo menjadi orang bener lo. Enggak, ada orang yang lihat lu maksudnya siapa? Yang penjaga napi atau lain loh, warga binaan lain ngeliat. Oh iya, Dia kan ngeliat dari wajah gue istilahnya yang kayaknya gue udah bukan nggak jahat gitu. Ya udah nggak mau ke arah situ lah gitu. Biasa kalau orang yang masih seneng ngeliat gitu kan malah suges tuh biasanya gitu loh. Jadi kalau ngelihat orang nama biasa makan narkoba, jangankan ini, ngelihat muka dia aja nih misalnya nih, udah mules, udah mau bokul gitu bawaannya. Iya. Ngelihat gitu, ngeliatnya kayak pipet gitu. Kayak pipet. Kayak cangklong gitu bisa ngeliat mukanya. Ngeliat gua kayak bong. Iya. Nah kayak gitu misalkan gitu, ngelihat teman baru ngelihat wajahnya aja, jangan ngeliat barangnya nih, apalagi ngeliat barangnya di lokasi. Dan ketika itu gue ngerasa udah enough lah gue udah nggak mau lagi. Nah ada orang yang alhamdulillah nolong gue, lo pindah aja nih ke kamar yang orang bener nih, dibolehin nih, dibolehin. Bayar nggak? Lo boleh ya tetep bayar. Itu kalau nggak salah gue biayanya 75.000 tuh per minggu. Per minggu. Enggak gitu gimana bayarnya sih, gue nggak ngerti sistemnya. Ya ke kepala kamarnya. Enggak, tapi lu nggak punya duit. Duit masuk dari Kan luar orang tua, ada orang tua, ada keluarga. Ada keluarga gue, ya gue bilang pas keluarga gue besuk, teman-teman gue juga alhamdulillah pada bantuin, pada patungan ngasih gue uang gitu kan. Ini lo buat biaya lo di dalam gitu. Ya udah 75.000 seminggu tuh gue tinggal ganti-gantian nih, ada yang di atas dipan 7 orang, terus yang di bawah kayak gini gue tidur lesehan nih kayak gini. Nah kayak gini modal kayak gini, tapi kalau misalkan udah waktu pagi bangun dilipet, harus dilipet. Jadi buat tempat makan kayak gitu. Ya udah gue di tempat yang kayak begitu yang isinya rata-rata sih orang-orang yang suka ke masjid gitu. Tapi lu awal-awal masuk itu kan jadi anak baru. Iya. Ditendang nggak sama kamar lu? Wah, anjing harus nurut sama tuannya. Kayak serigala fakir gitu. Beda. Enggak paling yang pas waktu awal di polsek. Jadi kan nggak boleh pakai celana panjang atau sarung kan, karena nanti orang bisa bunuh diri. Gitu alasannya. Jadi kalau selama di dalam polsek itu orang sholat ya pakai boxer. Lo tau boxer cowok yang segini gak sih? Ya. Yang segini, bukan boxer yang di atas dengkul pun nggak boleh. Yang bener-bener boxer segini pakai itu. Jadi kalau orang sholat ya pakai itu. Pas buka boxer begini, gue di shock terapinya dipanggil gini. Buka lo celana dalam lo. Gue mau pakai lo. Gue langsung ngadep belakang, gue bilang bang berantem aja yuk. Gue bilang daripada lo gituin gue kan, kita berantem aja yuk. Ya udah. Gue bilang, oh berani juga lo punya mental lo ya. Baru abis itu dikasih tahu. Ya udah lo setiap orang yang baru masuk sini, lo ngasih gaulan nih. Gaulan tuh maksudnya ya lo bawain uang lah buat makan-makan di sini gitu. Lo kan datang sini kan nggak diundang. Iya siapa juga sih bang yang mau datang. Siapa juga. Nggak ada undangan. Pirza dan Faisal, ya kan? Tolong hadir ke acara ini. Tidak ada kesan tanpa kehadiran di penjara gitu. Nah, iya. Siapa juga sih bang yang bilang yang mau datang kan gitu. Ya udah, lo punya otak aja dikit, ngotak aja lo dikit, katanya gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang lah pas dibesuk sama bokap nyokap, bawain makanan banyak nasi padang kayak gitu ya, bagi-bagi. Itu tuh gue nggak tahu deh sistem penjara itu boleh sebenarnya dibawa masuk buat makanan, bawa makanan bagi-bagi gitu. Boleh. Tapi apa bagi sipir juga?
Nggak jarang, sipir jarang terima. Dia kan terima makanan aja dia. Oh, gue kira bawain makanan misalnya martabak tapi bawanya 2, satu buat di kamar, satu buat sipirnya gitu. Oh enggak, ya biasanya ada kayak gitu kalau kita kelebihan, maksudnya kayak ngerasa ya kan kesian dia udah jagain juga gitu ya. Ada juga beberapa yang ngasih kayak gitu. Masuk dah lu akhirnya tuh ke tempat yang orangnya lebih better. Iya. Dengan bayar 75.000. Mereka sholat. Set. Ya, ada juga ada orang yang non muslim juga, ada yang muslim juga, jadi campur-campur. Yang latar belakangnya rata-rata bekas bandar, pemakai, ya itu gue digabungin. Tapi rata-rata mereka udah dewasa. Ya gue mainnya sama bapak deh tuh, pokoknya tuh. Ada tuh kejadian lucunya. Jadi dia bilang di kamar itu ada kokinya kan, ada koki. Koki Rengga? Bukan, itu Oki. Itu yang Medan, beda orang. Dia masak mulu katanya. Di sini bener lah. Iya. Koki masak mulu tiba-tiba. dikasih tahu sama orang palkamnya kan, nih lu kalau besukan bawa bahan-bahan makanan aja, itu ada Pak itu jago masak dia, dulu kerja di Hotel Mulia. Oke, siap. Gue bawain bahan makan, mau apaan bang, ntar orang rumah gue suruh bawain. Kayak pas gue bawain masak, pas makan kok makanannya aneh. Gue tanya, gue inget namanya Pak Oni, maaf, Pak Oni bener di Hotel Mulia katanya Palkam. Iya bener, apa? Janitor kata. Iya, Obi. Gue kirain kok kita pesan makanan lo. Iya. Tapi bener pernah kerja di Iya, Hotel Mulia. Nggak salah. Tapi kan ekspektasi gue Hotel Mulia, wah, chef bintang 5 kan. Bintang 5. Iya, kalau kan? di istilahnya udang saus tiram gitu begitu mah, wah ini udah mainan Masak hari-hari. berapi bus. Nggak tahu janitor. Iya, pas di swab. Aduh, rasa wipol kayaknya. Mamutan cemara kayaknya rasanya. Iya, waduh, gimana nih ceritanya nih? Ya kayak gitu lah, gue ketemu sama yang kayak gitu, tapi mereka baik-baik ngasih tahu gue, udah lo nggak usah ini lagi, lo jangan bergaul sama kamar-kamar belakang sana, katanya tuh rata-rata pemakai semua. Ya udah, jadi gue diajaknya ke masjid kalau udah waktu masjid, ayo kita ke masjid. Ya alhamdulillah gue dituntunnya sama dia orang. Kan gitu. muslim kan? Udah muslim apa belum itu? Alhamdulillah pas gue udah pindah, gue tanggal 11 November 2011, gue masuk Islamnya di situ di penjara. Yang masuk pindah kamar nih, belum muslim itu. Udah, tapi Udah maksudnya muslim. belum di apa namanya kayak dideklarasikan gitu. Terus kan ada, kalau bisa orang masuk Islam tuh kan ada sertifikatnya kan. Ya ada saksi juga. Iya benar, ada sertifikatnya. Terus dikasih tahu, udah lu mesti dideklarasiin. Gue bilang biasa aja, nggak perlu gue. Yang penting gue udah ini aja, udah jadi orang Islam, gue belajar sholat kayak gitu. Deklarasi. Nggak, ya udah akhirnya dideklarasikan tuh di situ. Nama gue kan asli Joshua Sweet. Akhirnya nama gue ganti jadi Muhammad Ali Yusuf. Muhammad Ali Yusuf. Muhammad Ali Yusuf. Lebih tenang saya mendengar namanya. Coba yang pertama siapa namanya? Joshua Sweet. Segitunya ya? Dia kaget. Agak geget kamu gak coba gini apaan? Muhammad Ali Yusuf. Iya, jadi Muhammad Ali Yusuf. Itu Pak Ustadz yang milih namanya itu? Enggak, biasa dimusyawarahkan kan karena sama orang-orang masjid. Udah nih cocoknya namanya Muhammad Ali Yusuf karena pertama saya demen nama petinju tuh Muhammad Ali. Muhammad Ali kan dia kan seorang apa ya, di Amerika tuh kan termasuk orang yang bersuara keras tentang rasis gitu, jangan rasis, kesetaraan hidup manusia gitu. Ya gue seneng aja sama karakter itu, sama Muhammad Ali, terus ditambahin sama orang itu Yusuf, jadinya Muhammad Ali Yusuf. Jadi dipanggilnya Yusuf gitu. Tapi Jojonya tetap ke bawah karena udah. Karena biasanya manggil gue Jojo tuh teman-teman lama, yang teman-teman tetangga dari kecil, atau tuh yang manggil Jojo tuh rata-rata. Jadi kalau ketemu gue di jalan manggilnya Jojo gitu, biasanya teman kecil tuh. Tapi kalau orang pengajian pasti manggil gue tuh Ali Yusuf, biasanya Mas Yusuf kayak gitu. Kalau gue sih happy ya bisa memasukkan nama gue. Nama gue ditambah dengan nama favorit gue gitu. Iya. Favorit nama idola gue gitu. Misalkan siapa? Lu misalkan ada nama favorit sampai lu ganti. Nama favorit gue. Jadi Firza Alamsa Aliuddin. Aliuddin. Lu jadi? John Cena. Nama asli dulu. Gitu. Kan nama favorit. Enggak gitu. Salah. John Cena. Masuk namanya Aliuddin. Aliuddin masuk. John Cena juga Karena masuk. suka tinju. Bokap petinju kan? Benar, bokap petinju. Jadi ini kebetulan nih membahas tinju. Saya lupa nih, saya ada jadwal latihan tinju. Saya pamit Sama dulu, siapa? Pak. Apa? Sama siapa? Bayangan. Ya udah, Bayangan. aman. Ntar kalau kesini lagi, taunya muka lu ada bonyoknya ya. Harus ada bonyoknya. Aman itu. Gue nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus ada bonyoknya. Permisi, Pak. oh ya, siap. Sekalian cari kupon. Oh iya, kuponnya. Bokap petinju. Iya. Petinju profesional.
Iya. Kelas? Terus jadi pelatih tinju. Jadi bokap tuh karena kena penyakit apa gitu terus pensiun dalam waktu muda, tapi langsung karir langsung pelatih. Dulu kalau tahu petinju legenda Indonesia tuh Elias Pikal, Tahu. bokap gue pelatihnya tuh. Oh, gue nonton filmnya. Iya, itu ada bokap gue in-house di in-frame tuh di situ. Yang mana, Bang? Ada yang pelatihnya dia, yang jadi pelatihnya dia selain si Ustadz Alfi kan. Ada yang di Ustadz awal. Alfi. Banyak dia di pokoknya setiap pertandingan ada. Jadi memang awalnya tuh bokap gue ngelatih si Densu kan. Iya. Private Densu, jadi kan kayak supaya dia nggak tahu basic tinju. Jadi bokap gue disewa lah gitu kan supaya buat ngelatih dia dasar-dasar tinju supaya nanti di in-frame dia nggak kaku. Iya. Bener-bener kayak orang petinju bener gitu. Ya latih tuh seminggu 3 kali, lama-lama ya dimasukin aja udah jadi pelatihnya aja sekalian. Ya udah masuk di film itu. Harusnya gue tahu. Iya. Tapi gue lupa bagian set-setnya mana kan pertama dia yang masih di timur dulu tuh. Iya. Habis itu ke Jakarta. Pas dia datang di Sasana Garuda Jaya itu, nah itu ada bokap gue di situ ngelatih itu bareng sama yang orang timur tuh satu lagi siapa tuh yang agak bewok tuh kan? Aduh, gue lupa siapa Iya, namanya dia ya. tuh. Gue nonton tuh. Aslinya bener emang pelatihnya Elias Pikal. Iya, dulu bokap gue 4 bulan tinggal di Amerika, US waktu Elias Pikal tanding di Amerika. Menang tuh juara dunia. Cuma lucunya pas balik ke Kalimantan kalah di dalam negeri sendiri kalah dia. Jadi 4 bulan selama 4 bulan di Amerika bokap gue tinggal sama Elias Pikal latihan gitu. Indonesia kan karena emang kita kuat karena keadaan. Iya. Pada zaman dulu kan. Nah terus bokap gue sering dijadi lawan sparringnya musuh-musuhnya Elias Pikal. Jadi Sebelum? karena bokap gue kidal, Elias Pikal kidal juga. Di saat itu kalau orang yang petinju yang mau tanding dari luar negeri kan biasanya persiapannya 1 bulan sebelum kayak gitu. Dia nyari lawan trainer yang kidal tuh susah kan, nggak mungkin sama Elias Pikalnya langsung gitu kan trainingnya. Nah yang sering jadi lawan trainernya itu bokap gue. Nah jadi bokap gue tahu, gue abis trainer sama dia dikasih tahu tuh Elias Pikal dia begini cara mainnya, gaya mainnya begini musuh lo nih gitu. Lah sebenarnya dapat poin juga sih si orang luar negerinya ya. Setidaknya kayaknya mainnya Elias Pikal bakal gini nih ngatasin dari pukulan kiri gini gitu ya. Karena beda Za, kalau lo misalnya seorang petinju tanya ada orang petinju, dia kalau ngelawan orang yang kidal susah. Jadi dia harus ketika dia training, dia mesti lawan yang kidal juga. Susah gitu ngelawan ngadepin. Misal latihan sama yang kanan mulu nih, dia latihan. Ya udah pas lagi ini kagok dia nanti ngelawan yang kidal tuh gimana caranya. Nah, makanya petinju kidal tuh unik sebenarnya. Benar. Gue kayaknya ini dah. Anak gue bakal jadi petinju. Kenapa? Karena ini gue nggak bohong. Jadi di rumah gue depan tuh ada warung. Tiba-tiba anak gue masih kecil, masih 3 tahun. Iya. Hilang dari rumah. Dicari-cari, nggak taunya anak gue lagi di warung itu. Nonton tinju sama nenek-nenek penunggu warung. Iya. Berdua kayak jadi petinju dah. Udah berapa minggu sering begitu dulu tapi ya. Nggak tahu di lu bahkan kan lebih dekat kan bokap sendiri petinju gitu. Diajarin nggak lu berantem gitu? Dulu gua pertandingan tinju cilik ada dulu. Di PRJ di Taman Tanah Abang dulu. Jadi gue tahu dasar-dasar tinju. Orang gue di dalam penjara ada petinju yang masuk juga. Dia latihan sore. Gue bilang, ayo lo lawan training sama gue. Wah gila lu punya dasarnya, lu ngerti lo ya. Dia bilang, ya lu bokap lo petinju sih, jadi tahu dia gitu. Jadi gue kalau main tinju nih tanding sama orang pasti paham. Gue udah punya skillnya gitu, udah tahu. Ternyata gue ngeliat di tinju tuh kompleks banget ya. Ternyata kegesitan kaki juga diukur ya. Iya dulu om gue aja kalau mau tanding tuh dikasih setrikaan ya. Apa? Jadi setrikaan dikasih apa namanya? Key spray sama baju, suruh gosok. Nih sebelum tanding gosok dulu. Mama capek. Dikasih arang gitu kan, setrikaan yang arang terus sama daun pisang. Jadi digini-giniin perutnya aja kayak debus gitu. Bet. Katanya tuh biar supaya terbiasa dipukul tuh nggak ngaruh, nggak ngepek apa-apaan dagingnya tuh. Kayaknya bisa-bisa orang Indonesia itu. Tapi ngaruh bener. Bokap gue petinju bokap gue cara terapinya begitu. Nggak ada yang pernah dipukul nih dan dia KO atau jatuh gara-gara ini nggak ada. Jadi karena bokap gue gaya stylenya begitu. Jadi dia lebih ke mainnya kan lebih ke atas gini ngejaganya, kan ada petinju yang begini bongkok kayak si Mike Tyson kan sampai dijagain banget gininya. Iya. Kalau bokap gue lebih ngajarin begini, makanya kuatinnya di sini, gitu. Jadi mainnya dari atas gayanya gitu. Tapi emang terbuka banget dong kayak begini ya? Iya, tapi kan kalau lo tahu cara iniannya, step by stepnya dasarnya lo tahu, bisa lagi mukul pet, lo ngambil step begini aja, bang, baru lo pukul bisa. Lu jadi petinju cilik dulu kan? Iya. Dilatihnya sama kayak profesional nggak? Enggak, Suruh maksudnya gue lari kayak gitu. dasar-dasar main skipping kayak gitu, terus
dipetin sama bokap kayak begitu. Gue nggak ada yang bisa itu olahraga. Baru-baru ini gue main bola nih sama Fajar tuh. Baru 5 menit gue muntahnya 3 kali. Sampai beneran yang muntah angin tau gak yang kayak tadi muntah masih keluar makanan. Airnya udah mulai bening sampai gue gitu cepet. Nyamuk keluar ke Muka kuning nggak? Kuning muka. Muka kuning. Baru 5 menit gue. Baru 5 menit tuh ya. Iya nggak tahu nih kenapa gede banget perut gue. Olahraga minimal tuh olahraga yang paling baik tuh kan jalan cepet. Minimal begitulah, jalan kaki. Jalan cepet. Iya, jalan cepet. Jalan cepet mah lari. Beda dong. Kalau jalan cepet tuh kayak apa ya? Kayak lari. Kalau lari dia kan lebih ke napak kayak agak lompat gitu kan. Kalau ini jalan cepet aja. Memang kalau jalan cepet tuh sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau jalan cepet. Apa aja sih olahraga yang dianjurkan Islam tuh? Jalan cepat. Berenang. Enggak, kalau itu maksudnya kenapa? Makanya Nabi kan perutnya nggak buncit. Six pack kayak begitu. Maksudnya kan karena hari-hari sebenarnya lebih sibuknya dakwah Nabi gitu. Walaupun Nabi olahraga yang kayak memanah, terus berenang, berkuda. Nah, itu olahraga yang disunahkan gitu. Sebelum ke situ dulu, gue jadi ada pikiran nih. Jalan cepet. Sama lari pelan cepetan mana? Jalan cepet sama lari pelan. Tetap lari kayaknya lah. Tetap lari ya menang ya? Tetap lari lah. Walaupun jalan cepet. Iya, namanya lari. Iya, benar. lari pelan. Oke deh. Gak salah, nama lo logika Iya, emang gua ya. lagi Benar. mikir Kalau yang cepet sama lari pelan yang mana yang cepet? Benar. Nah, termasuk salah satu sunnahnya Nabi itu kalau habis makan jalan kaki itu minimal 40 langkah. Wah, gua enggak lagi. Ilmu kedokteran tuh udah membuktikan tuh. Itu membuat pencernaan tubuh lo, menghilangkan perut buncit juga tuh. Iya kali ya? Minimal 40 langkah deh. Wih, apalagi yang viral ini. Kayaknya udah lama sih, 6 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu. Di IG tuh keluar perut buncit adalah apa? Perut buncit adalah ini teguran dari Tuhan gitu. Azab dari Allah. Azab dari Allah. Iya, waktu Allah Akbar. Iya, benar. Itu. Iya, maksudnya tuh Sayyidina Umar waktu itu pernah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tuh marah, ada orang perutnya kan gede banget begitu dimarahin. Ini jangan kan mahaza nih apa nih kata Sayyidina Umar nih nikmat dari Allah katanya. Enggak, nih azamu minallah, ini azab dari Allah. Kenapa? Karena kalau lu biasa orang perutnya buncit identik dengan sering makannya banyak. Sedangkan di ajaran Nabi tuh kalau makan tuh nggak boleh berlebih-lebihan karena bisa membuat orang tuh jadi malas beribadah. Kalau orang makan berlebih-lebihan. Kalau gua tuh enggak, kayaknya makannya nggak banyak gitu, cuman malam. Iya, kayaknya emang kesehatan bukan karena malas deh. Pembelaan aja sih. Iya, kayak gitu intinya. Ada juga sahabat Nabi maksudnya yang perutnya buncit juga kayak Sayyidina Ali kan perutnya agak gemuk tapi ya sering puasa kayak gitu. Enggak setiap faktor orang pokoknya buncit, wah itu diazab sama Allah, enggak kayak gitu juga. Enggak juga kan? Enggak juga. Tapi maksudnya itu buat teguran buat diri kita sendiri juga. Perut gue buncitnya ada juga dari genetik kan? Benar. Bisa jadi dari genetik. Gue tuh dari kecil SD tuh nggak pernah perutnya tuh kempes, pasti melendung gitu. Sampai ke anak gue juga perutnya agak melendung gitu. Lo SD nggak dibedong nggak? Dibedong. Cuman kebalik mulu, kakinya yang kebuka ya kan. Katanya lebih mending lihat kaki kayaknya gitu. Daripada buka gitu. Iya benar. Nah kalau misalkan itu kan ada genetik juga ya. Maksudnya ada genetik, terus ada juga kayak kebiasaan pola makan itu. Nah biasanya tuh makanya kalau Nabi Muhammad SAW ngajarin tuh pola hidup yang sebenarnya sehat kalau diikutin sama orang Islam gitu. Makanya rata-rata orang yang menghidupkan sunnah itu ya jarang sakit, jarang rumah sakit gitu. Kan gue nonton juga tuh podcast lu, salut aja gitu. Lu kan juga sama bokap lu beda agama kan akhirnya sekarang. Ditambah lagi bokap lu petinju, profesional ngelatih orang. Lu kagak ada takut-takutnya gitu. Ini loh, kurang ajar plus durhaka itu. Kalau menurut saya ini. Jadi kan pas gue ada cerita lucu juga tuh pas SMA. Kan biasa kalau kita sekolah negeri, orang yang non muslim kan biasa kalau pelajaran agama keluar tuh biasanya kan. Entah dia ke perpustakaan atau kemana. Dulu gue sejujurnya benci banget sama Islam. Astagfirullahaladzim. Bencinya gara-gara apa? Dendamnya begini. Guru agama masuk nih. Setiap masuk pelajaran pas gue kelas 3 gue inget banget. SMP? SMA. SMA. Dia baru masuk pintu, dia langsung liat gue. Langsung bilang, kafir keluar lo katanya. Gituin gue. Kafir keluar lo. Salah itu. Gue bilang,
Ntar kalau gua ketemu di akhirat udah gini, wah mekanik, aduh mekanik sini lo. Yuk begituin mulu, kafir keluar lo. Wah konyol nih guru agama. Udah gua ketawa-tawain aja kan. Gua ketawa-tawain aja. Abis itu ada salah satu guru yang pelajaran agama Kristen ngeliat gue main sama orang Islam mulu, begitu. Sampai ditanya kan, sebenarnya Joshua kamu tuh yang bener, agama kamu tuh apa? Kamu tuh mau ngikut Tuhan Yesus apa ngikut Muhammad? Itu aneh juga, masa jadi Pertanyaan. perkara main doang? Iya, terus jadi agama kamu apa? Gue bilangnya nyembah robot, Bu. Jadi kalau baterainya habis libur sembayangnya. Kan? Gue bilangnya begitu. Kalau nggak takut nunduk gini ya. Iya, lagi ditanya-tanya begitu, gue bilang aja nyembah robot, Bu. Mau gimana? Akhirnya dibilang iya, papa kamu nih nitipin ke saya supaya kamu tuh belajar yang benar. Biar kamu bisa jadi orang Kristen yang baik lah, yang taat. Nah, setiap pelajaran agama Islam itu, gue ke perpustakaan, gue baca kisah-kisah Nabi di situ. Mulai. Gue compare nabi-nabi. Oh, nabi ini mukjizatnya begini. Oh, nabi ini mukjizatnya gini. Oh, nabi ini mukjizat gini. Udah demen Lu tuh baca gue tuh. sendiri? Iya, di perpustakaan kan ada buku-buku tentang. Ada rasa minder nggak? Nggak ada sih. Gue nggak tahu ya. Mungkin kan kayak itu kan suatu hal yang mungkin beda kan. Iya. Di adat keluarga beda gitu. Dari kecil juga nggak pernah diajarin. Tiba-tiba pengen nyoba-nyoba baca sendiri gitu. Iya. Berasa minder nggak? Takut, malu-malu gitu. Nggak ada sih. Menurut gue pengen kayaknya seru aja gitu baca kisah-kisah Nabi gitu kan, cerita-cerita itu gue seneng aja. Akhirnya gue dalemin, gue baca gitu. Terus ya karena mau kemana gue, orang lagi pada belajar semua nih satu sekolahan, ke kantin ya kan, di orang kamu ngapain di sini? Ya udah, tempat yang paling aman menurut gue ketika lagi keluar itu ya gue ke perpustakaan. Udah begitu. Baca, berarti kan setidaknya lu lebih unggul. Karena bacaan lu bisa lebih cepat gitu, nggak harus ngerjain PR ya kan? Iya, gue udah tahu tuh cerita-cerita Nabi dari zaman dulu tuh, dari situ sampai gue ketemu benang merahnya. Oh ternyata setiap Nabi nih sama diutusnya, Allah nih yang ngutus. Cuman dulu kan gue berpendapatnya bahwa oh berarti jalurnya tuh setiap agama ini jalurnya sama aja, ujung-ujungnya ke Allah nih. Begitu pemikiran gue dulu begitu. Kalau nih kayak misalkan di Kristen ya lewatnya Tuhannya misalkan lewat Nabi Isa, tapi ujung-ujungnya ke Allah. Kalau Islam, Nabi Muhammad ujung-ujungnya ke Allah. Begitu pemikiran gue dulu. Jadinya karena gue baca-baca story Nabi itu, sampai akhirnya gue perdalamin lagi agama. Ya udah, gue belajar lagi sampai gue di dalam tuh ngajar tentang sejarah Islam. Sejarah Islam tentang Iya. nabi-nabi tadi juga. Iya, dari zaman Nabi Adam, dari penciptaan Nabi Adam sampai ceritanya Nabi Muhammad wafat tuh gue kisahin tuh di pesantren. Nah untuk sholatnya kapan tuh berarti? Belajar sholatnya. Belajar sholatnya. Pas awal masuk itu di Polsek dikasih buku yang panduan sholat yang warna ungu. Ya udah gue belajar di situ. Oh jadi Baca-baca. udah tahu background belakangnya, sejarahnya. Jadi pas gue baca di situ kan orang di penjara nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak megang HP gitu kan. Ya udah ngapain ya? Ada buku sholat ya baca buku sholat, ada buku apa ya baca aja gitu. Kebetulan ya gue demen baca aja orangnya juga. Ada WA dari Pak Kapolsek ya kan, baca. Minjem Pak, saya mau ikut baca dah. Habis nih udah dibaca semua yang ini. Udah, itu bener yang ngajarin siapa? Ini gue bener ngajarin siapa akhirnya? Ya napi-napi lain juga. Napi-napi lain gitu. Yang ngajarin gue, nih sholatnya begini, sholatnya begini. Kan kalau di situ sholatnya berjamaah aja. Jadi ya istilahnya ngikut-ngikut aja gue. Suruh ruku ya gue ruku, suruh itidal gitu aja. Tapi awalnya kayak lu ini nggak main ke rumah orang kaya, lagi main PS gitu? Gimana? Masuk ke dalam rumah orang kaya di pojok gitu. Orang lagi sholat lu di pojok gitu. Terus orang selesai sholat, mau sholat? Ayo sini. Gitu nggak? Enggak Ayo sih. sini. Nah, itu kepala kamar gue yang preman itu, istilahnya dia sebejat-bejatnya dia nyuruh-nyuruhin orang sholat walaupun dia nggak sholat tuh lucu tuh. Jadi dia nggak sholat tapi nyuruh, sholat lo semua lo, ayo bareng-bareng begitu. Tapi dianya ke sholat, dia nggak sholat tuh, dia diem-diem aja tuh di situ tuh. Lah, berarti ini SMA belajar, bokap belum tahu. Belum tahu. Masuk penjara, belajar sholat, dan udah masuk Islam itu ya berarti ya? Udah ngerjain sholat ya, istilahnya ya setahu gue kan masuk Islam cuma ngucap asyhadu ya kan, terus ya sholat, diajak sholat ya udah gue sholat gitu, nggak perlu sampai yang kayak deklarasi gitu kan di masjid. Nah pas gue pindah ke rutan ya mungkin mekanik ustadznya lebih tinggi dia, jadi dikasih tahu ya udah mesti dideklarasiin di sini, ya udah akhirnya di rutan itu. Di rutan masuk. Bokap juga belum tahu nih. Belum tahu. Belum tahu. Berapa lama tuh
sekitar mungkin 6 bulan apa 5 bulan bokap belum tahu tuh gue udah masuk Islam. Keluar, 5 tahun kemudian keluar kan? Ya, Udah tahu? Belum juga? pas udah sekitar 6 bulan akhirnya tahu. Oh, 6 bulan dari masuk masih di Iya, sel? gue ngeliat gue pakai peci kayak gitu. Ya udah, akhirnya bokap gue tahu. Walaupun bokap gue kecewa gitu, gue nggak dihubung-hubungin berapa bulan ya gitu, biasa lah. Pinter pilihan Ustadz. Ya kan? Masuk Islamnya pas di penjara, dia mau ninju, nggak bisa ya kan? Kalang ring ya kan? Bisa bukan lu yang ditolong, dia mau ninju. Tapi bokap gue emang pendidikannya tuh luar biasa banget ya, maksudnya kalau dulu sama anak-anaknya gitu, kan gue orang-orang rada aneh, gue narkoba tapi gue kan nggak ngerokok. Oh, lu nggak ngerokok? Iya, karena di kultur di keluarga gue, karena bokap gue pelatih tinju Atlet nggak ya? ngerokok. Walaupun gue sempat pernah ngerokok, rokok di rumah ketahuan, abis gue di hook, di uppercut, digebugin gue. Malah digebugin kadang pakai gesper tebel banget lagi, yang pala batok Indian tuh. Iya. Digebugin gue segala macem gara-gara ketahuan ngerokok gitu kan. Lucu. Aneh banget ketahuan ngerokok, takut. Iya. Narkoba kagak takut. Iya, itu dia. Nah, kalau narkoba kan gue setelah udah akhir-akhir perjalanan hidup gue pas sebelum di penjara kan, gue udah nggak pulang rumah tuh kurang lebih 3 tahun lah. Itu berarti 3 tahunan, apa lebih juga makin narkoba? Ya sekitar segitu. 3 Semenjak tahunan. gue udah dari 2 SMA sih sebenarnya, cuma nggak kontinu seperti terakhir sebelum gue masuk penjara gitu. Make narkoba, seng ketangkap. Lu ketangkap di rumah atau di kontrakan? Di Cengkareng, Jalan Raya. Lagi ada apa namanya? Razia. Razia lalu lintas. Nah, di situ gue Tangkap. Oh, berarti dapat kabarnya lu udah masuk dong. Iya, tahu-tahu teman-teman gue pas besoknya kan dipanggil, pas mau di BAP, ya gue ngabarin gitu. Terus plus ada surat juga kan yang dia anterin ke rumahnya, ada penahanan terhadap anak lo kayak gitu. Dapat ini nggak perlakuan kasar gitu nggak? Dipukulin gitu, ngaku kamu narkoba apa langsung? Enggak, biasa aja. Itu karena pas gue masuk tenang, ya lo ngaku ini barang lo, ya udah iya. Oh, langsung dia. Iya, terus ini temen lo mesen, berarti lo ini ya lo ngejual ya, iya, gue bilang gitu. Oh, proses lu lagi nganter. Iya, lagi ngambil barang, lagi belanja. Belanja. Ada Kayak orang buka warung iya, ya. waktu itu kan belum ada gratis ongkir kan. Kalau temen gua tuh dia ketangkep, kata dia ya, gua nggak tahu pastinya. Dia make juga, emang make. Cuman nemenin temennya jual gitu. Jadi boncengan. Temen gua tuh yang nemenin di bonceng. Katanya dapat jatah doang gitu, tapi dia nggak jual. Udah nunggu di suatu tempat. Tiba-tiba datang polisi, dia ditangkap. Iya. Udah. Nah, si temennya yang tadi bawa motor kagak ketemu sama temen gue ini. Oh. Jadi kayak dikadalin dah, dicepuin. Iya, dah. biasanya kayak gitu, kayak tuker pala istilahnya. Jadi dia sebenarnya udah ketangkep, dia ngasih tahu lu dapat barang dari mana. Ya udah, ketika lu ditemuin sama orang itu, atau kalau nanti disatuin di sel bisa berantem tuh, temen yang informasi itu istilah cepuknya gitu kan, yang ngembet gitu istilahnya, nanti bisa bikin bahaya, dia berantem. Nah, akhirnya mungkin dipisahin dia ke polsek mana gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi lu nggak kayak gitu kan? Nggak ada unsur kayak lu ada praduga. Gue kayak dicepuin orang dah gitu. Enggak, emang Nggak udah timing aja, gue ngeliatnya udah. Ya itu Kotor nggak sih mainnya? Nggak juga. enggak Lu mainnya juga. kotor nggak sampai main ke tempat mana-mana gitu? Enggak, gue kan rata-rata si pen gue istilahnya pasien gue tuh kan orang-orang yang kosan-kosan yang menengah-menengah ke atas kayak gitu. Orka. Iya, yang orang duitnya ya. Enggak juga, banyak juga yang ani-ani kayak gitu-gitu. Ani-ani. Kayak gitulah dulu si pen gue gitu. Udah, nangkep set. Udah masuk kandang, nggak dikebukin, udah ngaku, lapor ke bokap. Langsung ketemuin. Ditemuin bokap. Iya. Gampar dulu sekali. Enggak. Beneran nggak dapat kekerasan ini saya menggali supaya ada dong dipukul dong gitu. Enggak, bokap malah ketawa-tawa pas ngeliat gue lagi jeruji ya gitu. Kenapa kamu gitu? Nanya kenapa kamu? Dipikirnya kan gue pas lagi gitu kan berantem biasa lah. Nah, karena Ketangkep di mobil apa motor? di motor. Ya udah pas di polsek bokap gue ketawa-tawa aja, kenapa itu? Kamu kasus apaan? Kenapa? Narkoba. Gue langsung kayak pingsan gitu, langsung nangis. Oh, udah toku ya, berarti udah tua ya? Iya, waktu itu mungkin umurnya masih sekitar 48 kali. 48. Iya, sekitar segitulah. Ya akhirnya dia shock juga gitu kan, maksudnya yang benar-benar nggak nyangka lah. Lu kan ngerokok aja nggak kelihatan gitu kan. Iya. Gimana lu narkoba, ya udah akhirnya kayak gitu. Kayaknya iya sih, gue kalau jadi bokap lu kayak begitu juga.
ngerokok enggak, karena takutan juga kayaknya digampar. Kesandungnya malah narkoboy. Iya, kalau kata temen gua es Roma, asap rokok mahal. Asap rokok mahal. Iya. Nah, jadi akhirnya yang gue cobain adalah rokok, alkohol gitu-gitu. Nggak sempet kesandung ke narkoba. Makanya gue bingung kenapa orang bisa segitunya gitu, Tat. Kecanduan di narkobanya itu. Cuman perihal gara-gara kayak temen gue bilang sabu tuh jadi nggak tidur, seger nggak tidur. Lah bukannya nggak enak nggak tidur ya? Ya biasa itu dipakai di dunia entertain sering tuh, tuh kayak artis-artis kayak gitu. Makanya kalau kasus dia tahu-tahu ketangkap sabu tuh hal biasa karena ya lo kan di dunia entertain gitu kan, kadang lo harus syuting gitu segala macem, pagi kadang lo ngantuk. Ya itu jadi alat dopingnya itu sabu itu, Oh berarti lo kalau pakai itu, wah ya lo langsung badan lo tuh kayak disuntik vitamin C berapa mili gitu. saat langsung Iya, aku semangat gitu. Kayak Popeye ketemu inian Bayem. Ceritanya Begitu ya udah jadi seger badan tuh. Oh mungkin itu ya, akhirnya banyak artis ketangkap tuh. Iya. Sebenarnya doping, bukan emang dia pengen nakal gitu. Enggak, dorongan itu dia menurut dia ya dorongan aja gitu biar kerjanya lebih fresh kayak gitu. Nah kalau dalam Islam, masa kata-katanya doping ya? Hal apa yang bikin kita semangat kerja gitu? Boleh aja, kayak lo misalkan ngopi, kan ada orang pakai kopi tuh. Jadi semangat kerja boleh aja. Selama itu kan nggak dilarang dalam syariat dan juga dilarang dalam ilmu kedokteran yang nanti misalkan kenapa sih narkoba haram gitu, padahal kan dia bukan seperti minuman gitu kan. Banyak juga tuh sering pakai sabu. Kenapa kok sabu haram? Kan nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Ya karena efek daripada sabu itu bikin mudorot kepada orang, yang itu yang menyebabkan dia jadi haram gitu. Mudorot kayak tiba-tiba nggak kecanduan, nggak punya duit, maling. Itu kan saraf, otak kemakan tuh itu kalau orang pakai begituan terus belum ampas-ampasnya orang tuh kalau udah kayak gitu giginya hancur kadang kan, terus juga otaknya kadang-kadang suka lemot rusakin kayak diri gitu. sendiri Iya. jadi ya. Kalau saya nih doping biasanya ngeliatin foto cantik tuh. Itu gimana? Foto-foto cewek gitu. Ya cewek-cewek cantik ya kan. Doping. Semangatnya Doping. itu apaan maksudnya? Semangat kerja, saya ngeliatin foto istri saya ya kan. Oh, gitu. Aman, aman. Istri orang. Tapi berarti paham saya. Kalau seandainya yang setidaknya itu nggak ngerusak diri kita, nggak ngerusak orang lain, untuk doping tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang dari ilmu kedokteran juga mengatakan itu nggak memperburuk keadaan kita gitu, boleh aja. Cuma kalau narkoba kan efeknya itu kan luar biasa aja. Tapi kopi itu kan juga ada efeknya gitu. Ya mas, segala sesuatu yang berlebihan memang nggak baik. Yang penting gitu. jangan berlebihan juga ya. Iya. Kalau lo minumnya satu drumnya, kopi juga mudorot juga kan buat badan lo gitu. Iya sih, kalau satu drum buset melotot itu. Iya. Kagak kedip-kedip melotot aja gitu. Tapi banyak dah yang lu udah pelajarin nih. Sampai kapan akhirnya lu diklaim orang jadi ustadz Islam gitu, ustadz asoy, yahoy, melahoy. Nah, enggak, perjalanan panjang juga. Ketika gue di dalam kan gue belajar sama beberapa guru gitu yang minta, sejak gue masuk Islam itu gue belajar agama itu, gue udah punya cita-cita tuh, gue pengen jadi mubalik, gue pengen nyampein agama Islam ini ternyata indah gitu sebenarnya. Kayak gitu. Nah dari situ gue diarahin jadi mubalik. Lo cocoknya lebih ke mubalik kan. Ada orang kan kalau belajar agama jadi qori tuh, yang di undang-undang nikahan, yang baca Quran, atau biasanya jadi orang KUA atau ahli fatwa fikih. Nah gue diarahkannya ke mubalik, yang tukang-tukang selain ngasih tausiah lah, ceramah kayak gitu. Nah di situ gue belajar. Pas beberapa bulan sebelum gue pulang ya gue diangkat jadi dewan guru di dalam itu. Santri gue ada 100 orang kurang lebih. sampai sekarang Di waktu itu gue ngajar sejarah Islam sama orang dewan masjid itu bilang udah nih si Yusuf ngajar ini aja sejarah Islam. Ya udah gue ngajar sejarah Islam sampai sekarang. di dalam. Ya pas pulang ya gue terusin lagi jadi khotib Jumat, jadi khotib sholat Id, jadi ceramah-ceramah, undangan-undangan acara mau maulid, Isra Mi'raj, kayak undangan syukuran rumah. Ya udah gue terusin jalur gue ke situ. Nah terakhiran ya akhirnya diundang sama teman-teman di beberapa konten ya kan, di platform digital kayak Grind Boys gitu-gitu. Ya udah baru teman-teman banyak ngebantu jalan ya kayak gini aja gitu, kayak misalkan diundang. Ini kan jadi lahan dakwah gue gitu. Sama ini. Jadi ustadz ceramah di Jumatan. Benar? Kita stand up komedian nih. Saya, Faisal tadi, Fajar Mukti itu stand up komedian. Kami
Kalau misalkan lagi stand up, ada orang tidur, misalkan orang nggak ketawa atau ngobrol, kamu tuh tersinggung kayak nggak tersinggung juga, kayak terganggu merasa. Dengerin dong ini gitu. Jadi Ustadz di Jumatan kan orang pasti tidur banyak kan. Iya. Itu ngerasa nggak keganggu gitu? Apa kayak gitu ya? Apa saya rasa sih keganggu sih gitu. Kalau stand up tuh beneran, aduh kenapa ngobrol aja, dengerin gua dulu gitu. Kalau jadi ustadz gimana tuh, ada orang tidur? Nah, alhamdulillah gue dapat ilmunya dari guru gue ketika lo menyampaikan agama. Pertama kali yang lo niatkan, lo jangan menyampaikan agama buat orang lain, buat diri lo sendiri. Jadi ketika orang lain gak dengarkan gue gak kecewa juga. Jadi adapun kalau orang lain mau mendengarkan gue, itu bonus aja gue anggap. Jadi hal pertama kali ketika yang lo harus pikirkan ketika lo menyampaikan agama, bahwa yang lo sampaikan itu untuk diri lo sendiri. Benar. Karena yang paling dekat dengan mulut lo adalah telinga lo sendiri, bukan telinga orang lain gitu. Iya. Jadi ketika orang nggak dengarkan atau apa, gue Nggak masalah. nggak terlalu berekspektasi tinggi. Silakan aja tuh hak dia gitu. Itu kalau tidur. Iya. Suka nulis-nulis di karpet gitu. Ngopek-ngopekin kuku ya gitu ya. Benar. Dibalas nggak di karpet juga? Jangan nulis gitu. Keganggu nggak? Ya tapi kalau misalkan lagi khotib Jumat kan beda tuh kalau lagi ceramah yang biasa sama khotib Jumat. Kalau khotib Jumat kan lebih fokusnya lebih ke serius, nggak boleh bercanda dia. Ya kan, terus sunahnya juga suaranya harus lantang gitu kan, kayak innalhamdulillah gitu kan, kayak lantang. Kalau ceramah itu kan istilahnya kayak cerita ramah tamah kan aslinya gitu. Jadi wow, saya baru tahu itu kepanjangan. Asoy, baru tahu kan kalian. Selama cerita ramah tamah. Iya. Jadi lebih ke santai gitu, penyampaian agamanya lebih ke santai. Bisa kayak gini, ceramah tuh namanya cerita ramah tamah. Tapi kalau udah jadi khotib Jumat atau jadi khotib pernikahan, nggak boleh bercanda tuh, serius tuh harus tuh. Kayak gitu, itu ada ya ilmunya yang gue dapetin sih kayak gitu. Sama ini apa namanya? Kalau ceramah kan kayak misalnya di kondangan di nikahan gitu kan. Nah, ceramah pernikahan segala macam. Ada beberapa hal yang saya dengar jokes andalan ustadz. Jadi di tempat saya dulu tuh ada ustadz yang terkenal gitu. Nah, selalu kalau misalkan diundang, dibuka dengan jokes andalan dia gitu, kayak misalkan iya bapak-bapak di sini semoga semua berbahagia. Assalamualaikum. Kurang kenceng nih. Lagi dong. Assalamualaikum gitu. Nah, gitu dong. Jangan makan rendangnya doang kenceng, gigitnya gitu-gitu. Iya, benar. Ustadz ada nggak jokes andalan? Kasih tipis apa? jokes ini ya. Ya biasa kalau misalnya kayak gitu tanya, mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan dikatakan saya ustadz yang al-mukarram gitu. Ya saya nggak punya gelar SAG, nggak punya gelar seperti yang lain-lain. Kalaupun ada, saya SAG adalah saya sarjana alam gaib. Kayak gitu aja, bercanda-bercanda. Iya, benar. Orang tujuannya nyampein agama ya kan? Iya, benar. Cuma kadang-kadang kan kayak ngerasa gue tahu dari mana gue berasal lah. Gue bukan orang yang dari kecil dididik jadi kiai. Kadang-kadang kan orang ngemuliainnya tuh al-mukarram yang dimuliakan kayak gitu-gitu kan. Gue kayak ngerasa, gila beban juga ya. Udah panggil ustadz aja bebannya udah apa. Ya orang tuh kayak ngemuliainnya tuh ya Masya Allah banget gitu. Sampai kalau ini dibawain sendalnya ditenteng. Sampai pernah gue ngisi bensin nggak mau dibayar. Tukang itu kan pom bensin. Gara-gara enggak, pom bensin mana? Masa Pertamina nggak mau dibayar sih? Di Bangka, gue lagi dakwah di Bangka ceritanya, ngisi di satu masjid pas malam Jumat. Ternyata yang jadi apa tuh tukang bensinnya dengerin ceramah gue di masjid itu. Pas lagi gue dateng situ, nggak usah bayar, jalan-jalan. Jokowi aja belum tentu pernah tuh ya kan. Bensin gratis, gue doang tuh bensin gratis tuh dikasih. Gak usah jalan aja udah, gak usah bayar katanya gitu. Berarti masuk Pak Ustadz lebih mendidik dari Enggak, maksudnya artinya iya maksudnya Masya Allah banget itu kan sebenarnya bukan satu nikmat juga, tapi itu ujian dari Allah. Kalau gue dikasih ujian kayak gitu ya guenya tetap rendah hati apa guenya sombong gitu. Maksudnya gue ceritakan itu karena gue kayak ngerasa sebenarnya gue nggak pantas nih diginiin taruh gue bukan dari keluarga yang seorang kayak habaib atau kiai atau gus gitu. Gue kan tahu orang gue dulu bekas bandar narkoba, gue bekas orang dulu masa lalu gue gitu. Kok orang muliain gue tuh kayak gitu sampai Masya Allah banget lah gitu. Tapi ini capek nggak sih? Ditanyain gitu mulu. Narkoba ya? Gimana kapan waktu itu narkoba ini begini? Enak mantap gitu. Ditanya-tanyain setiap podcast gitu mulu. Iya udah berapa podcast gitu sih. Cuma ya kan namanya orang nanya ya jawab gitu. Tadinya kami ini pengen bikin
Nggak nanya narkoba, nanya klub bola. Oh iya. Heeh. Iya sih sebenarnya gue lebih mending diomongin gitu sih daripada di brandingnya yang bilang bahwa ini seorang mualaf yang misalkan mantan pendeta kayak gitu-gitu. Gue nggak mau gitu terlalu berlebihan juga gitu. Tapi kalau ditanya tentang narkoba, gue dengan harapan Waalaikumsalam. Udah main tinju. Udah main tinju. Keren. Ini kuponnya nanti ketemu. Tuh kan udah gue bilang ada di lu Kelembe. gimana ini? Di Itu Jajat mata Kelembe. ngapa macam-macam itu? Nah, karena kamu tadi bilang harus pengep kan. Editornya malah ngedit, saya dikutuk beneran. Buset. Mampus namanya karma tuh. Namanya karma, buset. Hemat budget banget Tapi ini. katanya Sal, Apa tuh? orang yang lagi teraniaya, Heeh. dibuka aja biar orang lihat. Takut bang. Orang yang teraniaya doanya dikabuli. Benar. Insya Allah Ustadz ini umur. Oh iya. Doain lah. Oke yang doain bukan saya. Saya tetap doa lah harusnya lah. Saya tetap doa Mau lah. umroh kan Tat? Iya benar. Doain. Sal. Bukannya yang saya Orang yang teraniaya, Iya, benar. biasanya doanya dikabulin. Doain. Bukan biasanya pasti doanya dikabulin. pasti. Oh terima Pasti. kasih. Semoga Ustadz bahagia. Amin, amin. Umrohnya lancar. Amin. Sampai selesai. Amin. Sehat. Amin. Bahagia selalu. Amin. Umrohnya? Umrohnya Ketika lancar. umroh. Umrohnya Oh, umrohnya Amin. lancar udah. Lancar kan? Sekarang gantian Ustadz doain kita berdua semoga sukses. Iya, ayo Tat. Ya Allah. Karena berikan. ini doa dari Ustadz, Ustadz. harusnya dijabah. Ya Allah semuanya siapa aja yang ada di sini, krunya ya. Amin. Talentnya, penontonnya semua hidupnya bahagia dunia Amin. akhirat. Amin. Jadi orang yang bermanfaat buat Amin. keluarga, negara dan Amin. juga seluruh umat manusia. Amin. Ya Rabbal Sampai Alamin. 100 episode. Satu lagi boleh sampai request 100 episode. Boleh request. Sampai 100 episode. Biar denger orang. Ya, semoga penontonnya semakin banyak. Amin. Makin banyak brand-brand yang masuk. Amin. Sponsor-sponsor semua. Amin. Rezekinya diluaskan. Amin. Ya, dan juga insya Allah semuanya meninggalnya husnul khotimah. Amin. 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 Satu episode kan disebut tadi. Iya, 100 episode tadi. Tetap itu tetap. Janji lah. Nanti satu Amin. episode 50 episode sama Ustadz. Semoga bisa panjang bahkan 100 200 sampai sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya Allah. Allah. Karena Pak Ustadz udah doain kita, Faisal selalu menutup ini dengan pantun requestan dari Pak Ustadz. Masa Request dia dua ganti, kata. Request dua kata. Oke. Pakai yang dari itu aja lah Pak. Tolong Pak, saya melihatnya susah nih Pak. Serius Pak. Melihatnya sudah susah nih Pak. Kemarin Pak, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Melihat susah, mikir apa lagi. Hapus ya, hapus. Dihapus. Saya pakai pantun berakit-rakit ke hulu nih. Iya, oke. Iya. Kita pakai itu aja ya. Ya. Ada berakit-rakit ke hulu, merenang-renang kemudian. Kok berenang kemudian ke Renang-renang ke tepian? tepian. Berakit-rakit ke hulu. Ke situ kameranya. Rajin pangkal kaya. Apa sih? Apa sih? Berakit-rakit. Aduh, gegarota kayaknya. Tutup nggak bisa udah berakit tanpa tuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Sama kali raya. Mohon maaf lahir dan batin. Beda itu Idul Fitri itu. Enggak, Idul Adha juga. Tanya dah Ustaz. Kenapa nanya gua sih? Aduh, jerawata. Pamit tidur dulu atau Mohon maaf Ustaz. Maaf. Tidur di kamar lu sendiri sana.